Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, malam hari ini saya sama Mas Samber sedang eksplor di makam. Jadi malam hari ini itu aneh, tiba-tiba kita itu melihat seperti genderuwo, cuma kita kayak dipermainkan. Mas Samber ini sedang seperti memanggil sosok genderuwo tersebut untuk menarik dari dalam pohon atau dari dalam makam maksudnya, dan mudah-mudahan Mas Samber memanggil sosok genderuwo tersebut bisa diajak interaksi buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kamu sosok yang mencoba menipu daya kita, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. di sebelah mana Mas? Hah? Oh ini mikrofonnya Mas. Saya kayaknya di sini ada pergerakan sih Mas. Ada pergerakan apa tuh? Allah Akbar Mas, tuh Mas. Lihat. Bener. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan Mas? maksudnya apa genderuwo ini yang menjelma itu atau sosok lain Mas? Belum tahu juga Mas. Mungkin bisa jadi sih Mas. Coba kita tahu. Loh, tapi kok Karena kalau tak lihat kok aneh banget. Iya Mas ya. kok pakai anu Mas? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini arwah bukan yang kita cari. Benar Mas, arwah Mas. Iya ini arwah ini. Bukan yang kita cari sok genderuwo, bukan. Coba agak atas di atas. Nah. Tapi dia berhenti di makam Mas. Astagfirullahaladzim. Coba yuk kita deketin dulu Mas. Nangis sih Mas. Iya coba deketin. Bismillah. Assalamualaikum. Nangis sih Mas ya? Nangis. Gimana Mas? Nangis. Coba sampean mendekat biar aku pengen tahu suara tangisannya kayak apa. Assalamualaikum. Mas, kenapa menangis? Ada apa? Nangisin siapa? Ini makam siapa? Mae. Nggak, coba jelasin maksud dan tujuan itu kamu itu apa? Kenapa kamu itu tadi muncul dari arah sana menuju ke makam sini, itu mau apa? Susah diajak ngomong Mas, soalnya yang nangis Mas. Coba Mas. Enggak. Kenapa? Maksudnya kamu itu nangisin di makam siapa? Coba lebih baik tak terawang aja Mas. Ya, Susah soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azizil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa Mas? Kasihan Mas ya Allah. Jadi ini arwah. Jadi dia itu kayak sekolah gitu loh Mas. Enggak lulus gitu loh, enggak lulus. Dia sempat apa ya, kayak menyusahkan
ibunya atau orang tuanya. Sampai-sampai ibunya ini pas waktu dia masih hidup, dia belum bisa membahagiakan ibunya, malah nyusahin terus. Lah ibunya meninggal dalam keadaan arwah ini nggak ada di rumah gitu. Lah selang berapa minggu baru arwah ini dia meninggal. Jadi kuburannya di sebelah sana, Mas. Di sebelah sana, Mas. Di sebelah sana dia meminta maaf di makam ibunya. Ya Allah, makanya dia nangis terus. Jadi nangisnya itu tiada henti. Terus dia meninggalnya kenapa sih, Mas? Enggak. Saya mau tanya, meninggalnya itu kamu kenapa? Gara-gara kamu terpukul, kehilangan ibumu. Kamu belum sempat minta maaf gitu maksudnya. Tapi gini, hentikan tangisan kamu. Nggak baik di makam ibumu, kamu menangis terus. Justru kalau kamu menangis terus, air mata kamu menetes di makam ibumu, justru malah ibumu itu nggak bahagia. Kamu itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Menangis di makam ibumu, minta maaf di makam ibumu, itu nggak ada faedahnya. Justru kamu meminta maaf dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak apa-apa sih, itu hak kamu. Kamu meminta maaf di kuburan ibumu karena kamu masih banyak salah, banyak dosa, dan selalu kamu juga sekolah masih merepotkan ibumu. Tapi ketahuilah, manusia itu seperti itu. Ketika masih hidup tidak mengingat kematian, ya seperti ini. Tapi ketika sudah meninggal baru sadar gitu loh, kematian ada, alam kubur ada, siksa kubur ada, siksa api neraka ada. Itu apa yang kamu tangiskan di makam ibumu? Justru kamu memohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun, meminta syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya seperti itu kok manusia. Ketika masih hidup kadang sering menyusahkan orang tua. Jangankan minta maaf, justru malah sering aja nyusahin orang tua gitu loh. Tapi itu saya ngelihat makam ibunya itu baru beberapa bulan ya, Mas. Berarti anaknya ini baru beberapa minggu gitu loh. Jadi ibunya dulu langsung anaknya. Jadi gini ya teman-teman ya, memang ada alam jin atau korin tuh ada, Mas. Korin atau jin itu sering menyesatkan kepada manusia. Tapi ada juga korin atau jin bersahabat sama manusia. Lah bersahabatnya gini, Mas, kadang pas kita mimpi ketemu kakek kita, dia memberi amanah. Ketika contoh kita jarang ziarah kubur, jarang mendoakan seperti itu, Mas. Tapi kasihan banget. ya gini, intinya gini. Saya bilang sama kamu ya, sesuatu yang sudah hilang dari kamu, sesuatu yang sudah pergi dari kamu, dan perginya itu karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang sudah takdir. Kalau memang kamu berpisah dengan ibu kamu, keluarga kamu, ya kamu harus mengikhlaskan. Ya, enggak masalah, berdoalah. Tapi ingat apa yang sudah disampaikan teman saya tadi. Kamu menangis di makam ibu kamu seperti ini itu percuma. Karena sesuatu yang sudah terjadi itu tidak mungkin bisa kembali lagi. Sesuatu yang sudah pergi, sudah tiada, nggak bakalan bisa kembali lagi. Bisanya mendoakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kamu di alam barzah atau di alam kubur itu juga masih bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan. Dan buat teman-temanku ya, yang kalian masih punya orang tua, apalagi khususnya buat orang-orang yang masih sekolah, kalian dibiayain, kalian diragatin sampai banting tulang buat nyekolahin kalian.
Tetapi kalau kalian memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan orang tua, kalian salah besar. Ayo kita sama-sama bareng-bareng, kita masih punya kesempatan ngebahagiain orang tua, ya dibahagiain. Betul. Ya, sebelum waktunya terlambat gitu. Sebelum ajal menjemput. Ajal menjemput. Sebelum kematian mendatangi kita, karena apa? 1000 kali bahkan 1 juta kali malaikat mencabut nyawa itu memandangi kita gitu loh. Benar. Ini menurut Mas Sabir gimana? Kalau misalnya kita doain arwahnya atau kita tinggal aja Mas? Ya mungkin dia menyesal Mas atas apa yang sudah dia lakukan. Biarin dia itu bersedih atau mengungkapkan semua apa yang dia rasakan. Minta maaf sama ibunya ya. Biar dia lega juga ya. Ya kasihan sih Mas, kalau saya bilang kasihan. Udah berkali-kali nggak lulus sampai ngabisin uang, ngabisin tapi orang tuanya udah meninggal terlebih dahulu ya. Gimana Mas? Ini Mas, kita kalau emang dia mau masih di situ nggak apa-apa, tapi beri nasihat Mas. Yang penting minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau maksudnya minta ampunan supaya apa? Dosa-dosanya kepada ibunya biar diampuni gitu loh. Benar. Yang utama gitu. Kamu jangan lupa juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia yang menciptakan kita. Ya. Ayo Mas, kita pergi aja Mas. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum. Silakan dilanjutkan. Mas. Tak pergi dari sini Mas. Hati-hati Mas. Sambil kita nanti nyari Mas sosok yang Mana situ Mas Sabir? sini sosok yang gendruwo munculnya dari pohon ini tadi loh Mas. Teman-teman ya intinya video yang tadi atau arwah yang tadi bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya kita harus berbakti kepada orang tua selagi orang tua kita itu masih ada gitu. Berarti pohon ini tadi Mas kayaknya. Iya Mas, kayaknya ada di pohon ini. Yuk kita Dan berdua. Kita berdua memanggil dulu aja yuk. Kita off dulu ya teman-teman ya. Saya juga belum tahu gendruwonya masih ada di sini atau enggak. Yang jelas kita bakal muter-muter. Nanti kalau kita sudah nemuin sosoknya, kita baru on kamera lagi ya. Iya Mas. Oke Mas.